Dalam sejarah peradaban manusia, umumnya perang terjadi karena perebutan kekuasaan, pengaruh, kehormatan, hingga sumber daya alam. Berbagai cara dilakukan untuk perdamaian, tapi sepertinya akan sulit untuk berhenti perang dan menjalani hidup ini dengan damai, saling berdampingan. Hal ini seperti yang terjadi pada Rusia dan Ukraina. Daftar panjang peperangan semakin bertambah dengan konflik Rusia terhadap Ukraina yang terjadi di awal abad kedua. Peperangan yang terjadi setelah Perang Dunia II umumnya lebih singkat, namun perang adalah perang yang menyebabkan kesengsaraan dan merendahkan martabat manusia. Tapi ternyata otak manusia tidak terprogram untuk mengincar, apalagi membunuh orang lain yang menjadi musuhnya dalam perang. Dalam jurnal Translational Psychiatry yang dipublikasikan pada 26 April 2021 menunjukkan bahwa para tentara yang ditugaskan dalam perang sangat menderita. Peperangan yang dihadapi membuat berkurangnya volume beberapa bagian otak, yaitu korteks singulat anterior, korteks prefrontal, dan talamus. Pengurangan volume otak tersebut akan terus terjadi hingga 6 bulan setelah para tentara kembali dari medan perang. Otak yang dimiliki manusia tercipta dengan sifat welas asih, rasa bersalah, hingga akan ikut merasakan sakit melihat orang yang disakiti oleh dirinya. Tingkat sensitif pada otak membuat menyakiti ataupun membunuh orang lain menjadi beban yang berat. Banyak rintangan otak yang harus dikalahkan dalam hal ini. Walaupun membunuh dilegalkan dalam perang, hal tersebut tetap akan menimbulkan rasa bersalah yang berlarut. Pengurangan volume bagian otak tersebut yang diyakini di masa depan akan mempengaruhi kesehatan mental para tentara. Tuntutan untuk bertahan hidup, melindungi diri dari ancaman bahaya kelompok lain, mempertahankan wilayah, membuat peperangan dianggap sebagai perilaku yang wajar bagi manusia. Arkeolog sempat mencatat berdasarkan temuan artefak, perang pertama terjadi di Jebel Sahaba di aliran Sungai Nil sebelah utara Sudan pada 12.000 sebelum Masehi. Perang tersebut terjadi karena kurangnya sumber pangan. Sedangkan menurut R. Brian Ferguson, profesor antropologi di Universitas Rutgers, Newark, Amerika Serikat, dalam tulisannya di majalah Scientific American 1 September 2019, perang intensitasnya meningkat sejak 6.000 tahun lalu. Kembali lagi ke aspek tinjauan psikologis efek perang. Psikolog pertama peneliti perang William James pada tahun 1910 menduga perang memiliki efek psikologis yang negatif, baik untuk individu maupun masyarakat. Efek perang diduga membuat manusia sulit hidup damai, walaupun manusia aktif menciptakan perdamaian. Manusia adalah makhluk yang sangat terikat dengan rasa memiliki, di antaranya identitas, etnis, nasionalisme, atau agama. Perang memicu manusia untuk setia pada identitas kelompok hingga muncul rasa keterikatan atau bagian dari kelompok tersebut. Perang akibat identitas kelompok ini juga mudah ditemukan di Indonesia, termasuk konflik yang terjadi di Ambon, Maluku, dan Poso pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan tersebut sejatinya berakar pada persaingan perebutan sumber daya ekonomi dan politik antar kelompok.